Hai semua, sebelum lanjut aku mau infoin ke kalian dulu nih teman-teman. Kalau sekarang aku akan melanjutkan kembali alur cerita anime di channel kedua ini, sembari menunggu masa pelanggaran channel pertama selesai. Namun dengan tampilan masih tetap seperti sebelumnya ya. Ini untuk menghindari terjadinya pelanggaran baru. Oke, sekarang waktunya aku untuk melanjutkan kembali alur cerita Seichi dan para wanitanya. Kita flashback sedikit yuk. Di video yang lalu, Tuan Gazel dan seluruh anggota guild sedang berusaha membasmi monster-monster yang entah dari mana datangnya. Awalnya mereka masih memenangkan pertarungan, namun lama-kelamaan mereka semua akhirnya terdesak. Sepertinya guru Seichi memang ditakdirkan harus turun tangan ikut membantu nih. Kira-kira berhasil nggak ya Seichi mengalahkan semua monster-monster ini yang semakin lama menjadi semakin kuat? Lalu cerita apa saja yang akan dibahas di episode terakhir ini? Penasaran? Well, langsung aja ini di alur cerita Shinkan no Mishirane Uchi ni Kachigumi Jinsei. Monster-monster yang akan mereka hadapi sekarang berada di kelas S. Mereka semua sudah mulai kewalahan melawan monster-monster ini. Alhasil membuat Seichi berpikir keras, apa yang bisa dia lakukan untuk menolong timnya? Sebenarnya Seichi bisa saja membuat sihir untuk mengalahkan semua monster. Tapi masalahnya, Seichi nggak tahu bagaimana cara membuat sihir yang hanya menyerang pihak lawan tanpa melukai rekan satu timnya sedikit pun. Tak lama Seichi mendapat ide. Ia menemukan sihir yang pas untuk membalikkan keadaan. Menurut Seichi, ia hanya perlu membayangkan serangan berskala besar dari langit. Semacam sihir yang mencerminkan penghukuman dari dewa. Saat sihir itu akan Seichi arahkan, sayang sekali, sihirnya malah tidak aktif. Seichi jadi kayak putus asa sendiri. Tak lama awan hitam mulai datang menyelimuti langit. Itu adalah sebuah pertanda kalau sihir pengaktifan sihir Seichi telah aktif. Untung aja tepat waktu dan tepat sasaran ya Seichi. Sihir pamukasnya langsung bekerja dengan sangat baik. Sihir itu juga mampu membasmi seluruh monster tanpa melukai rekan satu timnya. Malah Tuan Gazel dan Nona Ellie sangat-sangat menikmati sensasinya. Emang aneh kedua orang ini. Nah, ini ada sedikit informasi mengenai sihir pamungkas Seichi tadi teman-teman. Sihir Seichi yang bernama Judgment merupakan sihir yang memberikan cahaya penghakiman pada mereka yang memberikan pengaruh buruk. Jadi yang akan terkena efek sihir ini hanya mereka yang jahat. Akhirnya hanya dalam sekejap, monster sebanyak itu langsung pada musnah. Pihak kerajaan pun menang. Mereka semua bersorak-sorai penuh kebahagiaan. Di tempat berbeda, Kries kaget bukan kepalang. Ia tidak menyangka kalau rencananya gagal. Gak cuma itu teman-teman, bahkan sihir pamungkas Seichi sampai menyerang kediaman Kries loh. Seperti biasa, kalau Seichi berhasil mengalahkan lawannya, otomatis level skill dan dirinya akan meningkat. Seperti ini contohnya. Karena banyak yang dikalahkan Seichi, jadi banyak juga yang dia dapatkan. Wah, sisi manusianya Seichi semakin hilang dong. Menurut informasi, karena Seichi sudah memiliki banyak sekali skill, maka masing-masing skill akan dikombinasikan lalu dibentuk menjadi skill baru. Setelah itu, Baginda Raja memuji kehebatan Seichi. Beliau juga meminta Seichi untuk melindungi negeri ini. Tanpa menunggu keputusan Seichi yang mau atau tidak, Baginda Raja langsung pamit pergi untuk mengecek kerusakan bangunan tembok benteng akibat perang tadi. Secara bersamaan juga, para wanita Seichi datang menghampirinya. Untung saja mereka tidak ada yang terluka sedikit pun. Altria juga langsung memuji kehebatan Seichi tadi, padahal menurut Altria, kalau melihat dari statusnya Seichi, kekuatan besar seperti tadi mustahil bisa terjadi. Kemudian giliran Origa menagih janji Seichi. Janji Seichi yang akan mengelus kepalanya jika mereka menang dalam pertempuran ini. Selanjutnya Pak Barnabas berbicara serius ke Seichi. Beliau meminta Seichi untuk menjadi guru di sekolah Barbador miliknya. Alasannya tentu saja karena kejadian tadi. Sihir yang bisa membasmi semua monster. Sihir dengan daya hancur sekuat itu telah membuat Seichi melampaui ilmu Pak Barnabas sebagai seorang ahli sihir. Pak Barnabas kembali menanyakan apakah Seichi mau menjadi guru di sekolahnya. Namun sayang, untuk soal ini Seichi masih belum bisa memutuskan. Alasannya yang pertama, Seichi sudah janji ke Louis tak akan keluar dari kota ini sebelum para Valkyrie kembali pulang. Alasan lainnya tentu saja Seichi tidak ingin berpisah dengan para wanitanya. Dalam sekejap, Pak Barnabas mendapat ide. Bagaimana kalau Saria menjadi murid? Altria menjadi pengajar sama seperti Seichi. Luluna bisa menjadi murid atau dia juga bisa menjadi pelatih ilmu bela diri. Dan Origa bisa menjadi pendamping untuk membantu Seichi. Wah, kalau mendengar hal ini, Seichi tidak masalah. Semua wanitanya juga tidak masalah. Justru mereka antusias banget.
Otomatis Seichi resmi menerima tawaran Pak Barnabas untuk menjadi guru di sekolah Barbador. Dan mereka akan berangkat setelah para Valkyrie kembali pulang ke kota ini. Akhirnya ya, setelah sekian lama, Seichi bisa merasakan kembali suasana sekolah. Sembari menunggu kepulangan Valkyrie, Seichi gunakan untuk mengencani wanitanya. Tentu saja satu-satu. Yang mendapat giliran pertama adalah Luluna. Kalian sudah bisa menebak dong tempat apa yang ingin Luluna datangi? Wah, makannya Luluna banyak banget ya. Selanjutnya adalah Altria. Wih, jadi pakai pakaian feminim begini. Seichi sampai pangling loh. Mereka akhirnya jalan-jalan berkeliling kota. Tak terasa hari ini telah berakhir. Selanjutnya adalah giliran Saria. Tidak sama seperti kedua wanita sebelumnya, Saria justru mengajak Origa untuk ikut bersama. Jiwa keibuan Saria memang tinggi ya. Dia suka banget sama anak-anak. Seichi sih nggak masalah, akhirnya mereka jalan bertiga. Origa bahagia banget, katanya jalan bersama dengan Seichi dan Saria sangat menyenangkan. Berasa keluarga bahagia ya. Mereka juga tidak menghabiskan waktu sambil berkeliling kota. Seichi dan Saria justru menunggu Origa bermain bersama temannya. Tak lama Seichi memulai pembicaraan. Ia berterima kasih pada Saria karena telah menyukai dirinya. Seichi juga mengatakan kalau dia sangat mencintai Saria. Saking bahagianya karena mendengar ucapan Seichi barusan, Saria sampai menangis haru begitu dong. Sampai membuat anak-anak jadi salah paham begini. Nggak lama Seichi jadi ikutan main bersama. Saat sedang asyik-asyiknya bermain, tak lama ada sesuatu benda yang sangat besar melintas di langit. Wih, kompetisi melukis Karasti akan segera dimulai nih. Pertama-tama pembawa acara akan memperkenalkan juri kali ini. Beliau adalah Tuan Leon Verga, seorang pelukis jenius. Kalian pasti tidak asing dong mendengar nama Verga. Setelah mengucap sepatah dua patah kata, pemajangan karya diawali dengan hasil karya milik Clay Verga. Nah, bagi yang gak asing mendengar nama Verga, ini adalah nama belakang dari Clay, temannya Mei. Kali ini, Clay akan memamerkan hasil karyanya yang ia namakan seni. Orang-orang termasuk Seichi pada bingung. Itu sebenarnya gambar apaan? Tapi yang namanya seni kan memang tidak bisa sesempit itu untuk ditafsirkan. Wanita-wanita Seichi saja sampai memiliki pendapat masing-masing mengenai gambarnya. Inilah yang dinamakan seni. Kata Clay, ia menuangkan perasaan penuh cintanya terhadap seni ke dalam karyanya ini. Ia menggambarkan perasaan membaranya ini bagaikan percikan korek api. Singkat cerita, sekarang adalah giliran Mei. Dia gugup banget. Saat penutup lukisannya dibuka, semua pada tercengang. Wah, lukisannya ternyata Seichi dengan Luluna. Kata warga yang melihat, gambar seperti ini yang paling sering muncul di cerita pahlawan. Masih dengan kegugupannya, Mei mencoba menceritakannya sedikit mengenai lukisannya. Lukisan ini bertema seseorang yang telah memberikannya keberanian untuk mengikuti kompetisi ini. Cie, Seichi. Mei juga menamakan lukisan ini dengan nama pahlawan. Berkat Seichi, Mei jadi tahu arti sebuah tantangan. Seichi adalah sosok pahlawan bagi Mei, dan sekarang adalah waktunya penjurian. Wih, Mei dong yang menang. Selamat ya, Mei. Mei juga sedikit bercerita ke Seichi kalau tadi ia diajak oleh Pak Leon ke kota seni Amuria untuk belajar melukis. Dengan malu-malu, Mei meminta izin apakah boleh dirinya menjadikan Seichi sebagai model pertamanya. Kalau yang begini ini sih, Seichi pasti mau. Akhirnya para Valkyrie tiba juga di kota ini. Ya ampun Lorna, masih sibuk juga dengan makanannya. Ini sih 11-12 sama Luluna. Rupanya Louis sudah mendengar kabar mengenai rencana keberangkatan Seichi dan yang lainnya. Sejujurnya, Louis ingin sekali ikut, namun ia punya tugas besar untuk melindungi kerajaan ini. Tapi kalau Louis sedang senggang, ia boleh kok datang ke sekolah. Kita beralih ke Kries lagi ya teman-teman. Efek serangan Seichi tadi membuatnya sempat tak sadarkan diri. Ia terbangun akibat suara dari rekan iblis lainnya yang mengejek kegagalannya. Tak lama dari sebuah benda yang membara terdengar suara yang mengatakan kalau dirinya masih belum bisa bangkit. Kries langsung meminta maaf karena saat ini para pengikut masih sedang mengumpulkan energi keputusasaan agar bisa membangkitkan Raja Iblis. Oh, jadi benda macam api obor ini adalah Raja Iblis. Kata Raja Iblis, energi yang mereka kumpulkan saat ini masih sangat kurang. Mereka harus mengumpulkan energi yang lebih banyak lagi. Energi keputusasaan, kematian, kemalangan,
serta kekacauan. Dengan menyatunya semua energi kegelapan di dalam darah dagingnya, maka akan mempercepat proses pembangkitan Raja Iblis ini. Saat menyinggung energi keputusasaan, salah satu dari mereka mengatakan kalau sekolah Barbador adalah tempat yang pas untuk mendapatkan energi itu. Sebab di sekolah itu banyak anak yang berasal dari berbagai keluarga di penjuru dunia dan bangsawan. Jika mereka bisa merenggut nyawa para anak masa depan itu, pastinya akan ada banyak energi keputusasaan yang tercipta. Wah, jadi tujuan para iblis sekarang adalah sekolah Barbador nih. Nggak akan semudah itu. Seiichi dan yang lainnya kan juga akan ke sana. Di sekolah Barbador, Kanazuki teringat ucapan salah satu siswi di sekolah ini. Ia sedang mencari Sei. Alasan dia mencari Sei karena Sei ini tidak memiliki banyak teman. Jadi anak ini berpikir kalau Sei pasti akan mengalami kesulitan. Dulunya dia juga pernah ditolong sama Sei. Nah, jadinya dia ingin membalas budi. Jangan bilang Sei yang dimaksud ini adalah Seiichi. Tiba juga hari di mana Pak Barnabas, Seiichi, dan seluruh wanitanya pergi meninggalkan kota untuk pergi ke sekolah Barbador. Seluruh warga dan anggota guild serta anggota kerajaan turut serta menghantar kepergian mereka. Mereka akhirnya berangkat. Dalam hati, Seiichi sempat berucap, awalnya dunia lain ini adalah sebuah tempat di mana dia sama sekali tidak tahu arah. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah kota yang mengubah hari-harinya semakin penuh warna dan membuatnya terkagum-kagum. Tentu saja Seiichi tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh wanitanya. Wah, kirain perjalanan mereka akan mulus-mulus aja. Nggak taunya di tengah jalan, kereta kuda mereka didatangi sebuah toko yang bentuknya sedikit aneh untuk alur ini. Orang ini mengaku seorang pahlawan keadilan, Gargan si perkasa. Nggak terasa udah mau di penghujung cerita nih teman-teman. Tapi Saria kok mengatakan kalau akan ada kelanjutan cerita ya? Apa akan ada episode ke-13? Atau yang Saria maksud adalah season 2-nya? Ini orang aneh juga kenapa bilang kalau selanjutnya dialah yang akan menjadi pemeran utama? Terus Seiichi gimana? Apa mereka akan berteman nantinya? Wah, ini bikin penasaran banget sih. Masa di akhir video dikasih teka-teki begini? Ya sudahlah teman-teman, sebelum berakhir, ini aku kasih daftar status Seiichi ya. Silahkan dibaca. Kalau begitu, alur cerita Seiichi sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu support Otaku Anime terus. Thank you. Bye-bye.